Bentar, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan kepada seluruh peserta kajian Ba'da Subuh Al-Hasani. Mari kita bersama-sama bersyukur pagi ini kita masih diberi kesempatan menjemput ladang pahala melalui indahnya menuntut ilmu. Pagi ini ada kebanggaan tersendiri bagi kita semua karena saya bisa berkumpul bersama Bapak Ibu pilihan Allah yang berasal dari berbagai disiplin ilmu dan berbagai daerah. Semoga kita bisa menjalin ukhuwah yang dipersatukan oleh Al-Quran. Amin. Baik Bapak Ibu, mari kita dengar dan simak uraian penjelasan Al-Quran gramatikal dengan metode Al-Hasani yang merupakan inti dari kajian Ba'da Subuh pagi ini, yaitu Surah Ali Imran ayat 112 yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Asrizal Al-Hasani. Pagi ini pendamping beliau adalah Ibu Safitri Rahna. Terlebih dahulu kita sapa dengan hormat Bapak Ustadz Haji Asrizal Al-Hasani. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Selanjutnya kita sapa juga Ibu Safitri. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eli. Ya, untuk selanjutnya kita simak dulu penjelasan surah baik makna maupun gramatikalnya yang kami persilahkan kepada Bapak Ustadz. Syukran Bu Eli. Ya, Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama marilah selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita yang kita tak mampu untuk menghitungnya. Karena untuk menghitung nikmat Allah juga nikmat Allah. Jadi kita nggak mampu untuk menghitung betapa banyaknya nikmat Allah kepada kita. Namun Allah tidak meminta apapun dari kita, hanya satu permintaan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'buduni. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali patuh kepadaku, kecuali menyembah kepadaku. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang terbesar adalah nikmat kita beragama Islam. Dan nikmat ini betul-betul kita, kalau bahasa saya, lolos dari lubang jarum. Lahir bayi ke bumi ini, pada saat kita lahir 5 orang, hanya satu yang beragama Islam, ama yang diri Allah. Kita lah orangnya. Maka saya bilang lolos dari lubang jarum. Yang kedua, Allah berikan kita nikmat iman. Dengan nikmat iman ini segala-galanya mudah bagi kita. Mudah bagi kita untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Mudah bagi kita untuk sholat. Mudah bagi kita untuk pergi haji. Mudah bagi kita melangkahkan kaki masjid. Dan saat ini mudah bagi kita untuk mentadabburi Al-Quran. Kenapa? Faktor iman yang ada pada diri kita. Kemudian Allah mudah bagi kita untuk meninggalkan perbuatan maksiat. Mudah bagi kita untuk tidak minum khamar. Mudah bagi kita untuk tidak berjudi. Mudah semuanya. Kenapa itu faktor iman? Lalu Allah berikan kita nikmat sehat badan. Dengan nikmat sehat badan ini kita mudah
melaksanakan kegiatan sehari-hari kita dengan sempurna. Mudah kita melangkah kaki, mudah kita menatap, mudah kita mendengar, mudah kita untuk makan dan sebagainya. Mudah. Kenapa? Sehat badan. Kemudian Allah berikan kita nikmat panjang umur yang saat ini masih kita nikmatin. Itulah modal utama kita dalam memperbanyak amal. Andaikan saja kita sudah meninggal, kita nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Mungkin penyesalan yang ada. Tapi sampai saat ini, Allah berikan kita nikmat panjang umur. Untuk itu, kita berjanji pada diri kita sendiri sampai ke depan nanti, sampai Allah panggil kita, tidak ada lagi perbuatan maksiat yang kita laksanakan. Hari-hari kita selalu berisi nilai ibadah, insya Allah. Denyutan jantung kita bernilai ibadah. Tatapan mata kita bernilai ibadah. Ayunan kaki kita, ada amal soleh, semuanya bernilai ibadah. Bahkan embusan napas kita pun bernilai ibadah, insya Allah. Dan pada gini Allah berikan 164 orang, Allah berikan nikmat mencintai Quran. Yang nikmat ini tidak diberikan Allah kepada sembarang orang. Hanya orang-orang pilihan. Hanya orang-orang tertentu lah yang Allah berikan nikmat mentadabburi Al-Quran. Dan saya melihat di lapangan, kalau seseorang tidak suka dengan Quran, tidak cinta dengan Quran, tidak pengen memahami Quran, maka diagnosa sementara orangnya sedang bermasalah. Sedang bermasalah. Entah itu masalah dari penghasilannya, entah bermasalah dari si hobinya, dan sebagainya. Orang andai saja tidak tertarik dengan Quran, kita tawarin Quran pada orang itu, dan dia tidak tertarik, sedang bermasalah. Allah. Dan itu masalah itu kan jadi banyak nanti apabila dia meninggal dalam kondisi tidak mencintai Al-Quran. Rasa cinta Quran ini, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, mari kita pelihara. Karena ini aset kita yang termahal. Saya mengatakan, andai saja cinta Quran ini bisa dijadikan sebuah barang dengan satu peralatan yang canggih, sehingga rasa cinta Quran kita bisa olah menjadi sebutir padi saja. Maka nilai sebutir padi rasa cinta Quran itu melebihi bumi dan sisinya menjadi emas. Andai saja menjadi permata bumi ini semuanya, dan diserahkan pada kita, diganti dengan rasa cinta Quran kita masih lebih memilih rasa cinta Quran. Karena rasa cinta Quran kita inilah yang akan berujung di surga nanti, insya Allah. Dan kita ingin dipanggil oleh Allah dengan panggilan Abdan Syakuran, hamba yang pandai bersyukur. Selawat beri salam, tidak lupa kita sampaikan kepada sang idola kita. Uswatun hasanah. Manusia yang pernah terbaik yang lahir di muka bumi ini. Ya Allah, tunjuk sebagai pembawa manusia dari kondisi yang gelap, berita kepada kondisi yang terang. Beliaulah junjung kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berharap kelak nanti di yaumil hisab jumpa dengan beliau, sang kekasih kita, orang yang sangat kita cintai, dan beliau pun sangat mencintai kita. Pada saat detik-detik beliau mau meninggal, apa yang beliau ingat? Kita semua di sini, umatku, umat. Dan pada beliau pas dibangkitkan juga, pertama yang beliau ingat siapa? Kita. Pada saat dibangkitkan oleh Jibril, Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril, ya Jibril, hari apa hari ini? Jibril, hari berbangkit ya, kekasih Allah. Apa yang beliau tanya pertama? Umatku mana? Beliau tidak bertanya istrinya mana. Beliau tidak bertanya anaknya mana. Tapi apa yang beliau tanya? Umatku mana, Jibril? Beliau tidak pengen satu umatnya. Satu orang pinjam neraka nggak mau. Kita lah semuanya itu. Mudah-mudahan kita betul-betul juga mencintai beliau. Tutur kata beliau kita tiru semaksimum kita. Akhlak beliau kita tiru. Dan beliau mengatakan, innama bu'istu litammima makhaima apa. Bahwa aku diutus ke bumi memperbaiki apa. Kita tiru. Saya bisa gitu. Bagaimana beliau dengan tetangganya, bagaimana beliau dengan anak istrinya, bagaimana beliau dengan masyarakatnya, bagaimana beliau sebagai seorang pemimpin, bagaimana beliau sebagai seorang pedagang. Kita tiru semua. Yang pedagang, tirulah beliau bagaimana cara berdagang beliau. Dan jadi pemimpin, tirulah beliau bagaimana cara pemimpin beliau. Beliau sampai mengatakan, andai saja daerah yang kupimpin, masyarakat yang kupimpin, mendapat sebuah nikmat dari Allah, maka akulah orang terakhir yang merasakan nikmat itu. Tapi sebaliknya, andai saja
daerah pimpin, terjadi musibah, bencana, kecelakaan, akulah orang pertama yang merasakannya. Itulah akhlak beliau. Baik Bapak Ibu, kita berharap nanti di Indonesia berjumpa beliau dan beliau memberikan syafaat kepada kita dan kita bersama-sama beliau masuki surganya Allah. Dan saya tidak akan pernah mati keinginan saya. Walaupun apapun yang terjadi, saya tetap berdoa kepada Allah. Ya Allah, tetanggakan saya dengan Rasulullah di surga. Saya belum puas masuk surga kalau bukan bertetangga dengan Rasulullah. Saya pengen bertetangga dengan beliau. Mudah-mudahan doa kita semuanya dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Modal kita cuma satu, cinta Quran. Modal kita nggak banyak. Kita mungkin tidak seperti orang yang bernafkah menghabiskan ratusan miliar uang modalnya. Mungkin orang punya banyak cara untuk mendekat kepada Allah. Tapi kita cuma modalnya kita apa? Cinta Al-Quran. Modal saya cuma mencintai Al-Quran. Mudah-mudahan modal ini menjadi wasilah kepada Allah agar kita dipertemukan dengan Rasulullah. Baik Bapak Ibu semuanya, pagi ini kita membahas surat Ali Imran ayat 112. Pagi ini saya ditemani oleh Bu Syafitri. Assalamualaikum Bu Syafitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ini saya agak apa nih? Ada janji sama Bu Ili apa enggak? Ini kok bajunya jilbabnya sama warnanya. Ada chatting-chattingan kemarin? Enggak. Alhamdulillah sehati. Oh, saya curiga nih chatting-chattingan yuk ya. Pakai baju apa besok Bunda? Oh, Bu Ili pakai warna kuning aja. Warna Al-Sani nih. Alhamdulillah, Al-Sani banget. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu Bu Syafitri, Ibu dulu bergabung dengan Al-Sani kapan? Awalnya dulu ya? Januari 2016. Pada saat offline di Andalusia dulu ya? Ya. Sia itu habis itu kena COVID ya, kita nggak jumpa lagi. Iya, karena momong cucu juga, sibuk momong cucu jadi vakum. Iya. Itu ingatan Bu Syafitri berjumpa Al-Sani lagi, gimana ceritanya tuh? Nyari-nyari, akhirnya ketemu lagi, gimana tuh? Masya Allah, saya masuk Al-Hasani pertama kali diajak temen, tapi yang ngajak malah nggak datang. Jadi saya datang sendiri dengan gagah berani, ternyata pesertanya semua pinter-pinter, guru ngaji, guru sayanya yang paling BO Pak. Apa tuh? Karena semuanya sudah mempunyai latar belakang keislaman yang kuat, jadi waktu diajari nulis pertama kali saya nggak bisa, jadi hurufnya semua saya sambung, wow dan sebagainya saya sambung. Dikasih tugas sama Pak Ustadz, rasanya kayak malu banget nggak bisa. Ya akhirnya ya punya keinginan itu tadi, ya Allah kan semuanya bisa, kenapa saya nggak bisa, saya harus bisa. Orang kata Pak Ustadz dikasih modal yang sama ya Pak Ustadz, dikasih otak yang dikasih semuanya lengkap sama sempurna, saya harus bisa. Ya saat itu langsung dipahamkan, sedetik mungkin nggak lama-lama langsung dipahamkan. Saya kerjakan tugas, ditandatanganin sama Pak Ustadz. Masya Allah. Ada tanda tangan sekarang? Ada tuh? Ada, masih saya simpan. Oke, apa-apa aja dulu. Kapan Bu? Tapi kan sebulan yang lalu masuk ya? Ya, kira-kira karena kangen sekali dengan Al-Hasani, saya akhirnya memberanikan diri menghubungi Pak Ustadz. Ternyata perkembangannya sudah luar biasa Al-Hasani, jadi saya ketinggalan lagi ini. Masya Allah. Tapi bisa menyesuaikan ya Bu Syafitri ya? Insya Allah dimudahkan Allah untuk bisa menyesuaikan, dan berkat bimbingan Ustadz juga teman-teman yang sudah semakin canggih, jadi alhamdulillah. Ya, dimudahkan. untuk kita Bu Syafitri ada pertemuan, nggak ada perpisahan lagi. Jadi Bu Syafitri dengan Sani nggak akan pernah berpisah lagi, kecuali kalau kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pun sementara. Nanti di kubur di Yaumul Hisab kita jumpa lagi nanti bersama-sama pencinta Al-Quran yang lainnya. Oke Bu Syafitri, sekarang Bu Syafitri membahas ayat berapa nih? 112. Oke, silakan waktu dan tempat kami persilakan kepada Bu Syafitri. Silakan Bu Syafitri. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu alal asrofi al-anbiyati wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin wa amalan mutaqabbala amma ba'du. Pertama, kami ucapkan terima kasih dan rasa syukur kami yang tak terhingga kepada Ustadz Harsrizal sebagai penemu dan pembina metode Al-Hasani. Rasa syukur yang tak henti-hentinya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Karena telah dipertemukan dengan seorang guru yang sangat sabar, telaten dalam membimbing untuk memahami dan menguasai Al-Quran secara gramatikal. Sungguh dengan metode Al-Hasani, Al-Quran menjadi mudah untuk dipahami, memudahkan juga dalam menghafalnya. Semoga dimudahkan juga dalam mentadaburinya. Kedua, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pembimbing, guru pendamping, dan pembimbing di kelas malam, teruntuk Pak Joko dan Bu Nel. Terima kasih sekali saya ucapkan, saya sudah dibimbing hingga bisa menguraikan Al-Quran dengan baik insya Allah. Yang ketiga, marilah kita mendoakan Ustadz Harsrizal dan keluarga agar selalu sehat, dan senantiasa dalam lindungan Allah. Amin, amin, amin. Juga untuk para pembimbing dan para guru pendamping, serta semua murid yang ada di dalam keluarga besar Al-Hasani, juga selalu dilimpahkan kesehatan, keistiqomahan, dan selalu dalam lindungan Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya, semoga mendapat syafaat di yaumil akhir kelak. Amin. Baiklah Bapak Ibu, saya akan mencoba untuk menguraikan surat Ali Imran ayat 112 secara gramatikal dengan metode Al-Hasani. Baik, saya bacakan dulu surat Ali Imran ayat 112. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون Sadaqallahul azim. Baiklah, saya mulai dengan menguraikan secara gramatikal surat Ali Imran ayat 112. Surat Ali Imran ayat 112 ini akan saya kelompokkan menjadi 4 kelompok. Baiklah, saya mulai untuk memenggalnya. Kelompok pertama, saya penggal mulai dari penggalan pertama, Dzuribat. Kelompok penggalan kedua, Ala. Penggalan ketiga, Him. Penggalan keempat, Az-Zilatu.
penggalan kelima aina, penggalan keenam ma, penggalan ketujuh sukifu, penggalan ke-8 illa, penggalan ke-9 bi, penggalan ke-10 bahlin, penggalan 11 min, penggalan ke-12 Allah, penggalan ke-13 wa, penggalan ke-14 hablin, penggalan ke-15 min, penggalan ke-16 an-nasi. Dari penggalan pertama sampai penggalan ke-16 itu adalah kelompok pertama. Kemudian kelompok kedua mulai dari penggalan ke-17 wa, penggalan ke-18 ba'u, penggalan ke-19 jar bi, penggalan ke-20 ghadabin, penggalan ke-21 min, penggalan ke-22 Allah, penggalan ke-23 wa, penggalan ke-24 duribat, penggalan ke-25 ala, penggalan ke-26 him, penggalan ke-27 al-maskanatu. Ini masuk dalam kelompok kedua. Kemudian penggalan ke-28 zalika, penggalan ke-29 bi, penggalan ke-30 anna, penggalan ke-31 hum, penggalan ke-32 kanu, penggalan ke-33 yakfurun, yang ke-34 bi, penggalan ke-35 ayatillahi, penggalan ke-36 wa, penggalan ke-20 ke-37 yaqtuluna, penggalan ke-38 al-anbiya'a, penggalan ke-39 bi, penggalan ke-40 ghairi haqqin. Dari penggalan ke-28 sampai ke-40 ini adalah kelompok yang ketiga. Kemudian penggalan ke-41 zalika, penggalan ke-42 bi, penggalan ke-43 ma, penggalan ke-44 asau, penggalan ke-45 wa, penggalan ke-46 kanu, penggalan ke-47 yang taduna. Yang terakhir ini menjadi kelompok keempat dari penggalan 41 sampai 47. Jadi totalnya semua ada 47 penggalan. Baik, saya uraikan secara gramatikal dari penggalan pertama. Penggalan pertama, duribat, bentuknya KKL pasif, dicirikan domah kasroh. Dengan pelaku hiya dicirikan ada tak sukun. Kemudian akar katanya doroba dari Mahmud Yunus halaman 227 yang artinya ditimpakan. Polanya fa'ala sehingga artinya menjadi dia telah ditimpakan. Penggalan kedua, ala, merupakan huruf jar, artinya atas. Penggalan ketiga, him, sebagai kata ganti, artinya mereka. Kemudian penggalan keempat, adzilatu, bentuknya adalah kata benda, karena diawali dengan alif lam dan diakhiri dengan tak marbutoh. Akar katanya dalla ada di Mahmud Yunus halaman 134. Pola kata bendanya fi'alatun. Jadi di sini fi'latun. Kemudian penggalan kelima, aina, huruf bermakna, artinya di mana. Penggalan keenam, ma, huruf bermakna, artinya apa saja. Penggalan ketujuh, sukifu, bentuknya KKL pasif, ditandain dengan dhammah
kasroh. Dengan pelaku hum dicirikan waw sukun alif. Akar katanya sakifa ada di Munawir halaman 152. Dengan artinya diperoleh, sehingga sukifu diartikan mereka diperoleh, Allah diperoleh oleh mereka. Penggalan ke-8 illa sebagai huruf bermakna artinya kecuali. Penggalan ke-9 bi dengan arti dengan sebagai huruf jar. Kemudian penggalan ke-10 bahlin merupakan bentuknya kata benda didahului dengan huruf jar maka menjadi kasroh tain. Akar katanya habala, pola kata bendanya fa'alun. Ada di halaman 96 Mahmud Yunus yang artinya tali. Penggalan ke-11 min huruf jar artinya dari. Penggalan ke-12 Allahi artinya Allah. Penggalan ke-13 wa huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-14 hablin dengan akar kata, bentuknya kata benda, akar katanya habala. Di Mahmud Yunus halaman 96 pola kata bendanya fa'alun artinya tali. Penggalan ke-15 min huruf jar artinya dari. Kemudian penggalan ke-16 an-nasi bentuknya kata benda dengan dicirikan alif lam dan dengan akhiran berharokat kasroh. Akar katanya nawasa menjadi nasun dengan pola kata bendanya fa'alun yang artinya manusia. Dari penggalan pertama hingga penggalan ke-16 diartikan secara keseluruhan kehinaan ditimpakan atas mereka di mana saja mereka diperoleh, kecuali dengan tali dari Allah dan tali dari manusia. Selanjutnya untuk kelompok kedua, dimulai dari penggalan ke-17. Penggalan ke-17 wa huruf bermakna dan. Penggalan ke-18 ba'u bentuk katanya KKL, pelakunya hum mereka, akar katanya bawa'a menjadi ba'a sesuai dengan kaidah Syiah nomor 2, yaitu dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Sehingga dari bawa'a menjadi ba'a yang artinya kembali di Mahmud Yunus halaman 74. Pola kata kerjanya fa'ala. Penggalan ke-19 bi yaitu huruf jar artinya dengan. Penggalan ke-20 ghadabin bentuk katanya adalah kata benda. Karena didahului dari huruf jar, maka menjadi kasroh tain. Akar katanya ghadaban. Pola kata bendanya fa'alun, yang artinya kemarahan, ada di Mahmud Yunus halaman 297. Penggalan ke-21, huruf bermakna min, artinya dari. Penggalan ke-22 Allahi Allah. Penggalan ke-23 wa huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-24 dzuribat. Ini bentuknya adalah KKR pasif dicirikan dengan dhammah kasroh. Pelakunya hiya dicirikan dengan ta sukun.
Akar katanya dharaba ada di Mahmud Yunus 227. Pola kata kerjanya fa'ala. Sehingga diartikan dia telah ditimpakan. Kemudian penggalan ke-25. Ala, huruf bermakna, artinya atas. Him, penggalan ke-26 sebagai kata ganti, artinya mereka. Penggalan ke-27, al-maskanatu. Bentuk katanya, kata benda, dicirikan alif lam, mim, dan diakhiri dengan ta marbutoh. Akar katanya sakana, kemudian kata bendanya miskina, miskin. Pola kata bendanya maf'alatun. Di halaman 175 Mahmud Yunus yang artinya kemiskinan. Dari kelompok 2 ini, dari penggalan ke-17 sampai ke-27 diartikan secara keseluruhan dan mereka kembali dengan kemarahan dari Allah dan kemiskinan ditimpakan kepada mereka. Kemudian kelompok yang ketiga dimulai dari penggalan ke-28. Zalika sebagai kata tunjuk jauh artinya demikian itu. Penggalan ke-29 bi huruf jar artinya dengan. Penggalan ke-30 anna yang artinya sesungguhnya. Kemudian penggalan ke-31 hum artinya mereka sebagai kata ganti. Kemudian penggalan ke-32 kanu bentuk katanya KKL dicirikan dengan waw alif. Pelakunya hum, akar katanya kawana menjadi kana sesuai dengan kaidah Syiah nomor 2 yaitu dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif sehingga kawana menjadi kana yang artinya mereka adalah. Ada di Mahmud Yunus halaman 386. Kemudian penggalan ke-33 yakfuruna bentuk katanya KKSAD dicirikan dengan awalannya dan akhiran waw sukun nun. Akar katanya kafaro ada di Mahmud Yunus 378. Pola kata kerjanya fa'ala. Sehingga diartikan mereka ingkar. Kemudian penggalan ke-34 bi huruf jar yang artinya dengan. Penggalan ke-35 ayatillahi sebagai kata benda majemuk dengan dicirikan dengan harkat kasrah di akhir kata. Kata benda yang pertama ayati dengan akar kata awaya, pola kata bendanya fa'alatun. Ayati karena ada pengaruh dari huruf jar maka menjadi ayati yang artinya ayat-ayat. Jadi kata benda bentuknya jamak. Kemudian Allahi artinya Allah. Penggalan ke-36 wa huruf bermakna yang artinya dan. Kemudian penggalan ke-37 yaqtuluna. Bentuk katanya KKSAD dicirikan diawali iya dan akhirannya waw nun. Pelakunya hum, akar katanya qatala ada di Mahmud Yunus 331. Pola kata kerjanya fa'ala
Sehingga diartikan yaqtuluna, mereka membunuh. Penggalan ke-38. Al-anbiya'a bentuknya adalah kata benda, dicirikan dengan alif lam, akar katanya naba, pola kata bendanya af'ilatun, ada di halaman 437 yang artinya para nabi. Kemudian penggalan ke-39, bi huruf jar, artinya dengan. Penggalan ke-40, ghairi haqq, sebagai kata benda majemuk yang dicirikan dengan kasroh tain di akhir kata. Kata benda yang pertama, ghairun, harusnya ghairun, karena diawalin dengan huruf jar menjadi ghairi. Untuk kata benda majemuk tidak menerima, tidak ada tanwin, jadi menjadi ghairi. Akar katanya ghara ada di Mahmud Yunus 305 yang artinya tanpa. Haqqin, akar katanya haqqo, ada di Mahmud Yunus 106 artinya kebenaran. Sehingga ghairi haqqin diartikan tanpa kebenaran. Kelompok ketiga ini diartikan secara keseluruhan. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka adalah ingkar dengan ayat-ayat Allah. Dan mereka membunuh para nabi tanpa kebenaran. Selanjutnya kelompok terakhir yaitu kelompok keempat dari penggalan 41. Zalika yaitu kata tunjuk. Artinya demikian itu. Penggalan ke-42, bi, yaitu dengan huruf jar, artinya dengan. Penggalan ke-43, ma, artinya apa, yang. Penggalan ke-44, asau, bentuk katanya adalah KKL, dicirikan dengan waw dan alif di belakang kata. Pelakunya hum, karena waw dan alif. Kemudian karena setelah dibuang tanda KKL-nya, akar katanya menjadi asau. Asau sesuai dengan huruf sia nomor 6. Di dalam KKL, setelah dibuang huruf KKL-nya, tinggal 2 huruf yang berpola hidup keduanya. Maka tambahkan huruf sia di belakang dengan sistem try and learn. Maka ketemunya asoya. Pola kata kerjanya fa'ala. Ada di Mahmud Yunus 269. Sehingga asau diartikan mereka telah durhaka. Penggalan ke-45, wa yang artinya dan. Penggalan ke-46, kanu, bentuk katanya KKL, dicirikan dengan waw sukun alif, sehingga pelakunya hum karena waw alif. Akar katanya kawana, menjadi kana, sesuai kaidah sia nomor 2, yaitu apabila dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah, akar kata berubah menjadi alif. Sehingga kawana menjadi kana. Artinya kanu mereka adalah. Ya ataduna, penggalan ke-47, bentuk katanya KKSAD, dicirikan ya dan waw nun. Pelakunya hum karena waw nun. Kemudian akar katanya adawa. Pola kata kerjanya ifta'ala.
ada di Munawir halaman 908. Karena setelah akar katanya karena tinggal 2 huruf sesuai dengan kaidah SIA nomor 7, yaitu dalam KKSAD setelah dibuang huruf KKSAD-nya tinggal 2 huruf dengan pola sukun harkat atau mati hidup, maka tambahkan huruf SIA dengan di belakang dengan sistem try and learn. Sehingga akar katanya ketemunya adawa. Dari kelompok 4 ini bisa diartikan yang demikian itu karena mereka telah durhaka dan mereka melanggar. Jadi adawa tadi artinya melanggar. Ya, taduna artinya melanggar. Mereka telah melanggar. Dari kelompok 1 sampai kelompok 4 diartikan secara keseluruhan menjadi ditimpakan atas mereka kehinaan di mana saja mereka diperoleh, kecuali dengan tali dari Allah dan tali dari manusia. Dan mereka kembali dengan kemarahan dari Allah dan kemiskinan ditimpakan kepada mereka. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka adalah ingkar dengan ayat-ayat Allah, dengan membunuh para nabi tanpa kebenaran. Yang demikian itu karena mereka telah durhaka dan mereka melanggar. Alhamdulillah. Ini berapa lama persiapannya Bu Fitri ini? Dikasih tugas Ustadz 10 hari yang lalu, kemudian langsung saya kerjakan. Ada beberapa hal yang perlu saya konsultasikan ke Pak Ustadz, kemudian dibimbing Pak Joko dan Bu Nel untuk penyempurnaannya. Alhamdulillah. Lega ya Bu Fitri ya? Lega banget. Alhamdulillah. Dan banyak ilmu yang bisa didapat dari ayat ini. Insya Allah. Yang lama menyelesaikannya Bu Fitri ya? Ya, memang kalau di dulu sama sekarang ada perbedaan dikit tambahan. Memang pada saat saya menyampaikan materi itu biasanya setiap besoknya setiap ada kelas lagi itu tambah lagi itu. Karena saya merasakan saya terlalu menganalisa kemarin apa kurangnya, sekarang tambah lagi. Sekarang tuh besok apalagi yang kurang, tambah lagi. Jadi dia berkembang terus. Maka Bu Fitri bilang, lo dulu kan nggak ada ya. Oh gitu, jangankan setahun yang lalu. Kadang angkatan 1, angkatan 2 aja berbeda. Kenapa? Al-Quran itu dinamis sekali. Ada tuh Pak Joko, Pak Rizal kemarin kok nggak gini naranya ya, memang jam terbang menambah akan nambah, mungkin apa. Tapi insya Allah udah mantap Bu Fitri ya, mantap sempurna, mumtaz. Nanti Alhamdulillah, tinggal Pak Adil nanya nanti, ada Pak Adil diskusi sama Pak Adil nanti kita. Baik, baik Bapak Ibu semuanya, Bu Fitri tadi ya, beliau ini dulu pernah belajar, teman lama nggak jumpa, baru sebulan yang lalu jumpa lagi dan beliau langsung tune in. Kemudian besok nggak kemana-mana lagi, tetap jalan ya. Insya Allah. Baik, saya kontek aja karena sudah dibahas gramatikalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Duribat alaihimul zillat. Kalau secara gramatikal ditimpakan, darabah itu memukul. Kalau duribat dipukul, nah, bisa dipukul. Sinonimnya ditimpakan, dilemparkan bisa ya. Duribat alaihimul zillat. Jadi kehinaan, kenistaan ditimpakan atas mereka. Jadi zilatu itu karena dia domah tarik ke depan. Kehinaan, kenistaan ditimpakan kepada mereka. Ainama, di mana saja. Suku itu mereka dijumpai, mereka ditemukan. Allah menimpakan sebuah kehinaan kepada dia. Minallah, illa kecuali bihablillah. Kecuali dengan bihabli minallah. Tali dari Allah itu artinya kecuali orang-orang yang beragama Islam, itu tali Allah, atau orang yang ke Al-Quran. Waqasimu bihamdillah, berpegang teguhlah kepada tali Allah. Tali Allah itu maksudnya bisa agama Islam ataupun kepada Al-Quran. Jadi kecuali orang-orang yang berpegang kepada agama Allah. Dan bihabli minan nas, yang berpegang kepada kebersamaan atau perjanjian-perjanjian yang sesuai dengan ketentuan Allah. Jadi semua kita tertimpa musibah, kehinaan apabila kita tidak berpegang kepada Allah, tidak berpegang kepada Al-Quran, tidak berpegang kepada agama yang ditetapkan oleh Allah.
atau ketentuan-ketentuan Allah. Kemudian saling berhubungan silaturahmi. Bihabli minan nas. Sesama manusia. Kita dengan tetangga, kita dengan teman sejawat, berhubungan semuanya. Tidak boleh kita memutuskan tali silaturahmi. Jadi kalau kita putuskan itu, maka kita terjadi kehinaan. Kemudian waba'u, dan mereka kembali bighadabi minallah, dari kemelukan Allah. Di pasal besar, ini cerita apa yang di pasal kan ya. Bighadabi minallah wa duribat alaihim masad, dan ditimpakan, dan kemiskinan ditimpakan kepada mereka. Jadi miskin ilmu, miskin harta, miskin hati. Yang paling bahaya itu miskin hati. Kalau miskin hati ini kita udah punya ratusan miliar, rasanya nggak punya harta. Anak udah banyak, rasanya punya anak. Rumah mewah, rasanya tinggal di gubuk reot. Banyak orang tinggal di rumah-rumah mewah, tapi banyak piring melayang. Berantem dulu, rasa tinggal di gubuk reot. Rumah mewah. Uang banyak, rasa nggak punya duit. Kenapa? Kurang terus. Tapi sebaliknya, ada uang orang yang cuma 10.000 di kantongnya, kaya hati, ya. Miskin itu miskin hati. Jadi habli minan nas wa ba'u bighadabi minallahi wa duribat alaihimul maskana. Kemiskinan ditimpakan pada dia. Dia apa tadi penyebabnya? Tidak berhubungan dengan Allah dan tidak berhubungan dengan manusia. Zalika, demikianlah bi'annahu, bahwa sesungguhnya mereka kan yakfuruna, mereka kafir di ayatillah, ayat-ayat Allah, enggak percaya dengan ayat-ayat pada zamannya. Pada Nabi Musa ya Taurat, saat Nabi Isa ya Injil, saat Nabi Muhammad Al-Quran. Nah, sekarang Al-Quran. Kenapa? Taurat, Zabur, Injil sudah ada di Al-Quran, sehingga kita cukup dengan Al-Quran saja. Kemudian mereka ingkar. Kemudian yang paling lagi, wayaqtuluna al-anbiya, mereka membunuh para nabi. Orang-orang yang berdakwah kepada mereka bunuh. Bighairil haq, tanpa kebenaran. Mereka membunuh nabi buta. Banyak nabi yang dibunuh. Gergaji ada. Dan nah itu risiko berdakwah ya. Sampai sekarang berdakwah itu memang punya risiko. Tapi itu balasan dari Allah sangat tinggi. Kalau berdakwahnya dapat kesenangan, semua orang bisa berdakwah. Tapi karena dapat risiko, itulah ujian di situ. Jadi orang-orang yang berdakwah itu betul-betul lolos dari ujian itu. Itu tujuannya. Biar tampak, kenapa kok sunatullah begitu? Supaya jelas mana yang betul-betul berdakwah, mana yang tidak. Mana-mana yang mencari dunia. Jadi dengan adanya ujian-ujian tadi, maka orang-orang yang istiqomah, orang-orang betul lihat lurusnya yang akan tetap berjalan. Kemudian wayaqtuluna al-anbiya bighairil haq. Zalika, demikian. Bima ansau, mereka durhaka, dan mereka wakan ya'tadun, mereka melanggar, melampaui batas. Apa yang dilarang oleh Allah, dia nggak peduli. Apa yang disuruh oleh Allah, dia nggak peduli. Dia melanggar, melampaui batas. Melampaui batas adalah orang-orang yang tidak peduli dengan sebuah ketentuan dari Allah. Jadi mudah-mudahan kita yang hadir pagi ini tidak melampaui apa yang diperintah oleh, yang dilarang oleh Allah, terutama ya. Jangan tidak mau tahu dengan larangan Allah. Kita care dengan larangan Allah. Apa yang larang? Karena larangan Allah itu semuanya kebaikan bagi kita semua. Dilarang misalnya minum khamar, itu tujuannya untuk kebaikan kita. Betapa banyak penelitian mengatakan bahwa orang minum khamar bisa rusak harta, apa namanya. Baik Bapak Ibu, selamat untuk Bu Capri Trirana. D-nya apa nih Bu? Dewi apa D? Mic-nya. Buka mic-nya. Dan Andriati Pak Ustadz. Selamat Bu Capri Tria. Semoga Ibu bisa istiqamah. Ini awal dari Ibu itu terus beramal Quran. Kalau Ibu latihan Quran, surat apa aja buat Sentul, nanti kan dekat Yasmin Sentul. Silakan. Nanti kita bisa satu. Dan kalau Bu Capri mau ajak teman-teman yang lain, silakan aja ya. Kita sudah, insya Allah komunitas kita sudah luar biasa berkembang sekarang. Sejak Bu Capri pergi sampai sekarang luar biasa berkembang. Ya. Alhamdulillah. Semoga Bapak-Bapak semuanya dapat memahami kehadiran kita ini 199 tadi. Satu lagi 200. Dan tunggu 200 ada enggak? Enggak, 199 tadi. Tidak mencapai angka 200. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya kami sampaikan mungkin ada yang salah. Karena kami sama-sama belajar. Tentu mohon maaf daripada Bapak Ibu semuanya ya. Dan kami sedang belajar. Dan kalau ada yang benar, itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada Bu Eli sebagai MC, kami
kembalikan. Silakan Mbak Eli. Demikianlah uraian Al-Quran, berikut penjelasannya. Surat Ali Imran 100, ayat 112. Semoga kita dapat menyerap ilmu yang dapat pada hari ini dan menjadi ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin.